Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wahyudi Fianto, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai leadership ataupun kepemimpinan. Jadi menurut Sutrisno, kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan. Kemudian, adapun manfaat dan macam-macam kepemimpinan. Yang mana yang pertama, pemimpin harus memiliki personal atau kepribadian yang mulia dalam melaksanakan tugas pekerjaan sebagai pemimpin dalam suatu pendidikan. Dan yang kedua, pemimpin juga harus memiliki jiwa edukator. Ia berperan merencanakan, melaksanakan hasil pembelajaran, membimbing dan juga melatih anggotanya. Yang ketiga, pemimpin juga harus menjadi seorang manajer. Jadi dia harus melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Kemudian pemimpin juga harus memiliki sifat administrator. Dia harus mampu mengelola ketatausahaan dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Selanjutnya, pemimpin juga harus menjadi supervisor. Jadi harus merencanakan supervisi, melaksanakan dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk meningkatkan profesionalisme. Selanjutnya, pemimpin harus seorang yang sosial. Ia harus bekerja sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan memiliki kepekaan empati terhadap orang ataupun kelompok orang. Selanjutnya, pemimpin juga harus menjadi seorang leader, yaitu memimpin sekolah ataupun madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya secara optimal. Pemimpin juga harus entrepreneur, harus kreatif, mampu bekerja sama. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan kepemimpinan. Adapun pendekatan sifat atau trait approach, pendekatan perilaku ataupun behavior approach, pendekatan kekuasaan, pengaruh, ataupun power influence approach. Dan yang terakhir adalah pendekatan situasional. Yang selanjutnya, kualifikasi seorang pemimpin. Yang mana yang pertama, menjadi seorang pemimpin harus mempunyai watak dan kepribadian yang terpuji, agar para bawahan maupun orang yang berada di luar organisasi harus memiliki sifat yang terpuji, yang mana adalah sebagai cermin dari bawahannya. Yang kedua, harus memiliki sifat praaksara yang tinggi. Jadi pemimpin harus memiliki inisiatif sendiri, mampu mengajukan gagasan dan bersedia menanggung resiko kegagalan. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai hasrat melayani bawahannya. Jadi mendengarkan pendapat, berkeinginan membantu, serta menimbulkan dan mengembangkan keterampilan agar karir mereka meningkat. Yang keempat, pemimpin harus sadar dan paham kondisi lingkungan, yang mana lingkungan di sekitarnya harus diketahui, memiliki pengertian memadai sehingga dapat mengevaluasi perbedaan kondisi lingkungan tersebut. Yang kelima, pemimpin harus memiliki inteligensi yang tinggi, harus memiliki kemampuan berpikir para taraf yang tinggi. Ia dituntut untuk mampu menganalisis permasalahan yang efektif serta belajar dengan cepat. Kemudian yang keenam, pemimpin harus berorientasi ke masa depan. Harus memiliki prediksi dan visi sehingga dapat mengetahui sejak awal mengenai kemungkinan-kemungkinan
apa yang terjadi di masa yang akan mendatang. Pemimpin juga harus memiliki sikap terbuka dan lugas. Dia harus sanggup mempertimbangkan fakta dan juga inovasi yang baru. Lugas namun konsisten pada pendiriannya. Dan yang terakhir, pemimpin juga harus memiliki widya suara yang efektif. Yang artinya penyampaian berita kepada orang lain baik vertikal ke bawah, instruksi dan perintah kepada bawahan, dan horizontal, yaitu kepada pihak-pihak yang memiliki transaksi dengan organisasi. Kemudian tipe dan syarat kepemimpinan, yang mana pemimpin harus memiliki tipe karismatik, jadi mempunyai daya tarik dan pembawaan yang luar biasa, sehingga mereka mempunyai pengikut dalam jumlah yang besar. Yang kedua, pemimpin harus mempunyai tipe paternalistik, yang menganggap bawahannya itu belum dewasa, terlalu bersikap melindungi, jarang memberi kesempatan bawahannya dalam mengambil keputusan, serta selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Adapun tipe pemimpin yang otoriter, yaitu pemimpin organisasi menganggap organisasi itu adalah miliknya. Lalu pemimpin bertindak sebagai diktator. Kemudian cara menggerakkan bawahannya yaitu dengan cara memaksa dan juga menggunakan ancaman. Kemudian pemimpin tipe militeristik, yang mana pemimpin itu menuntut kedisiplinan yang keras dan terlalu kaku. Lebih banyak menggunakan sistem perintah, menghendaki keputusan mutlak dari bawahan, serta formalitas yang berlebih-lebihan, dan sifat komunikasi yang hanya sepihak. Kemudian pemimpin tipe demokrasi, yang mana tipe demokrasi mengutamakan masalah kerjasama sehingga terdapat koordinasi pekerjaan dari semua bawahannya. Jadi kepemimpinan demokrasi menghadapi potensi sikap individu dan mendengarkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Kemudian ciri-ciri kepemimpinan yang baik. Jadi menurut Wagerungan, tipe pemimpin yang baik itu ada 3. Yang pertama, mempunyai penglihatan sosial, yang artinya mempunyai kemampuan untuk melihat dan mengerti gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat sehari-hari. Dan yang kedua, mempunyai kecakapan berpikir abstrak, dalam arti pemimpin harus mempunyai otak yang cerdas serta inteligensi yang tinggi. Jadi seorang pemimpin harus dapat menganalisa dan memutuskan adanya gejala yang terjadi dalam kelompoknya sehingga bermanfaat dalam tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu kesinambungan emosi. Jadi orang yang mudah naik darah, membuat ribut menandakan emosinya belum mantap dan tidak memiliki keseimbangan emosi. Jadi pemimpin yang seperti itu tidak bisa dijadikan pemimpin. Sebab seorang pemimpin harus membuat suasana tenang dan juga senang. Oke, itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lain waktu. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.